Hari Minggu pergi misa. Misa dengan penuh iman membuat kita suka di hari yang cerah, tempat yang paling utama dan yang paling indah. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-22, 31 Agustus 2025. Pada suatu hari Yesus menyampaikan ajaran berikut ketika melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah ke tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabat atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersuka cita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda memiliki keteguhan hati, memiliki kesempatan yang baik, dan memiliki waktu untuk pergi ke gereja, merayakan Ekaristi, beribadah sabda pada hari Minggu ini, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin merasakan kasih Allah, dan kita bisa menyebarluaskan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan kiranya bahwa pada hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk terus tekun dan setia berdoa bagi mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, bagi mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan di dalam diri pribadi maupun di dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan menolong sehingga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga mengundang Anda sekalian untuk terus berdoa untuk Dr. Joni
yang masih dalam masa pengobatan supaya segera memperoleh kesembuhan dan juga kesehatan kembali. Dan kita juga berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 nanti. Semoga segenap panitia dan semua orang yang terlibat dikaruniai kesehatan yang baik, rezeki yang berkecukupan, semangat cinta kasih, persaudaraan, semangat iman, dan kebaikan hati serta semangat tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan kiranya Yesus hari ini mau mengajak kepada para murid, kepada para pendengarnya, kepada kita semua, supaya bukan pertama-tama hanya tentang soal sopan santun dan kerendahan hati, tetapi Yesus mau mengajak kepada kita semua untuk semakin memperluas, menyebarluaskan, memberi ruang yang lebih besar untuk hadirnya kerajaan Allah, sehingga semakin banyak orang merasakan hadirnya kerajaan Allah itu. Dan kiranya Yesus juga pada bagian yang kedua mau menunjukkan, mau menegaskan dengan perumpamaan siapa yang diundang, yaitu mereka yang lemah, yang tidak bisa membalas kebaikan dan juga upaya kita untuk menyebarluaskan kerajaan Allah, untuk membuat semua orang semakin merasakan kebaikan cinta kasih Allah, merasakan hadirnya kerajaan Allah, supaya kita melakukan upaya yang baik untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk semakin membuat orang merasakan hadirnya kerajaan Allah, bukan dengan sebuah motivasi, bukan karena sebuah pamrih, bukan karena ingin mendapat balasan, tetapi melulu hanya karena kehidupan kekal, merindukan kehidupan kekal. Hanya Allah yang akan membalasnya dan bukan manusia yang membalasnya. Karena yang bisa memberikan kehidupan kekal tentu hanya Allah sendiri. Yesus menegaskan, kalau engkau mengadakan perjamuan, janganlah mengundang mereka yang akan bisa membalasnya, tetapi engkau harus mengundang mereka yang kira-kira atau kemungkinan besar tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Mau menunjukkan, mau mengajak kepada kita semua supaya terbebas, terhindar dari pamrih, dari keinginan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Tetapi Yesus mengatakan, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Hanya Tuhan, karena motivasi hanya karena Allah, kita melakukan upaya yang baik untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk semakin memberikan ruang yang luas bagi siapa saja merasakan hadirnya kerajaan Allah, yaitu hanya karena Tuhan, hanya karena kehidupan yang kekal, yang tentu saja kita semua harapkan untuk kehidupan kekal nanti. Selamat berhari Minggu, semoga tekun berdoa dan beribadah, dan semoga kita senantiasa berjuang berupaya untuk memberikan tempat yang semakin luas bagi hadirnya kerajaan Allah dengan semangat ketulusan hati, dengan sikap tanpa pamrih, hanya karena Tuhan, hanya karena kehidupan kekal. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.